Bahkan laut pun ingin membinasakan akibat kezoliman sistem kapitalisme. Tidak ada dari satu hari pun kecuali laut memohon izin kepada Robnya untuk menenggelamkan Bani Adam. Dan malaikat pun memohon izin kepadanya untuk menyegerakan dan membinasakannya. Dan Rob Ta'ala berfirman, biarkanlah hambaku, maka aku maha tahu tentang mereka. Belum usai pandemi COVID-19, tahun 2021 dibuka dengan berbagai peristiwa duka di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 197 bencana terjadi di seluruh wilayah Indonesia sejak tanggal 1 hingga 23 Januari 2021. Mulai dari banjir, longsor, gunung meletus, hingga gempa bumi yang merenggut korban jiwa. Sejumlah organisasi dan aktivis lingkungan mengatakan selain faktor cuaca dan iklim, penebangan hutan ikut berkontribusi pada bencana banjir dan longsor. Greenpeace Indonesia misalnya mengatakan kepada ABC Indonesia jika banjir, longsor, dan kebakaran hutan banyak terjadi dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kawasan yang kondisi hutannya sudah kritis. Dan Indonesia pun telah kehilangan jutaan hektar hutan. Aida Greenbury, juru kampanye dan penasihat Zero Deforestation asal Indonesia yang berbasis di Sydney mengatakan banjir di Indonesia menjadi sering terjadi dalam 30 tahun terakhir, termasuk di Pulau Kalimantan, karena lahan dan hutan diubah menjadi tambang dan perkebunan kelapa sawit. Data Global Forest Watch menunjukkan Indonesia kehilangan 324.000 hektar hutan primer, setara dengan 187 megaton emisi karbon dioksida pada 2019. Data tersebut juga menyebutkan total lahan hutan primer yang hilang di Indonesia sebanyak 9,4 juta hektar dalam periode 2001 hingga 2019. Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono juga menjelaskan, tata kelola lingkungan dan sumber daya alam di Kalimantan Selatan sudah rusak dengan daya tampung dan daya lingkungan yang tidak memadai. Hal ini didukung dengan data laporan 2020 yang mencatat terdapat 814 lubang tambang di Provinsi Kalimantan Selatan milik 157 perusahaan batubara yang masih aktif, bahkan ditinggal tanpa reklamasi. Jelaslah sudah bencana alam yang terjadi telah membuka mata dunia. Bukanlah hujan maupun hutan penyebab bencana. Kerakusan dan keserakahan mencerminkan kezoliman dari sebuah kebijakan, kezoliman sebuah sistem tata kelola yang salah dalam mengatur alam dan kehidupan alam semesta. Kesalahan negeri ini dalam mengadopsi pandangan hidup atau ideologi kapitalisme sekuler pengundang bencana dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ideologi kapitalisme sekuler yang menghalalkan para oligarki perompak alam untuk mengeksploitasi dan memprivatisasi harta kepemilikan umum dengan sebebas-bebasnya. Berbagai praktek yang menyebabkan degradasi ekologi itu sendiri menimbulkan pangkal kemaksiatan yang luar biasa akibat penerapan sistem sekuler. Bahkan laut pun menunggu izin Sang Pencipta membinasakan keserakahan dan kerakusan sistem kapitalisme. Kezoliman hal ini telah jelas pelarangannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum muslim berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api, dan bahwa ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu. Saatnya kegelapan dan kehancuran umat ini kita selamatkan dengan sistem yang datang dari Sang Khalik, pencipta seluruh jagat raya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan keberkahannya di muka bumi ini. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Namun mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan kunci mengakhiri segala musibah haruslah dengan mencampakkan penyebabnya, yaitu ideologi dan sistem kapitalisme sekularisme. Karena Islam yang agung telah menjadikan falsafah ekonominya berpijak pada upaya untuk menjalankan aktivitas perekonomian dengan berpegang pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang didasarkan pada kesadaran adanya hubungan manusia dengan Sang Pencipta.